Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu itu santri bodoh betul. Gurunya mau ketemu yang dicintai kok kamu nangis. Ayo tertawa semua. Kalau kamu praktekkan, dibengkolang orang banyak kamu. Akhirnya santrinya senang gurunya. Alhamdulillah guruku meh mati. Alhamdulillah. Tapi dilihat kematian adalah awal ketemu yang dicintai. Lah begitu itu ya bersanad. Ketika Jadi wong kafir utawa wong Islam piyambak iku kon iman sesuatu yang paradok. Iku kon ngimani ning suk neraka iku ana wit. Lah wong neraka iku panase ngono ana wit. Mulane jare wong kafir Muhammad tambah suwe tambah ra waras. Mergo wong neraka iku makan sajaratus zak. Ada wong kafir tambah guyu Muhammad tuh gak waras. Jare neraka banget panase tapi di saat yang sama ngomong wit iso mestinya neraka itu kan nggak ada pohon. Lane awan nate ngendikan wa ma ja'alna ru'yal lati araina ka illa fitnatal linnas wasyajaratal mal'unata fil Qur'an. Jadi satu orang itu diuji disuruh ngimani Isra Mi'raj. Nabi yang tetap posisinya di Mekah diberitakan oleh Quran bahwa Nabi telah menembus langit Sabtu dalam lahdoh satu malam. Wong kafir malah guyu-guyu. Terus kedua, ada pohon yang tumbuh di neraka. Mulane dawuh pangeran sebuti wa ma ja'alna ru'yal lati araina ka illa fitnatal linnas wasyajaratal mal'unata fil Quran. Jadi diuji. Yes ngono dunya kaya wong Islam sakniki niku. Yang mengklaim negara Islam tata kelolanya carut marut. Yang negara non Islam kadang tata kelolanya sehingga seakan-akan kita ini salah. Ngurus dunia wae ra iso, mene ngurus akhirat. Tapi saya berharap sing dicibir iki sok ben mlebu swarga. Dadi iso dendam. Enake mlebu neraka iku ora kober. Lan kula mboten gadah rencana mlebu neraka mboten gadah. Kula niku nggih pendendam dadi mangkalku ben kesampaian sampeyan nak teng pundi? Swarga. Kita harus ngalami fal yawmal ladzina amanu minal kufari yadhakun alal araiki yang jangan sampai kita ngalami kita sendiri disiksa. Kowe ngilu awakmu dhewe, milih dendam apa milih mlebu neraka? Milih dendam ya. Syaratnya mlebu apa? Swarga. Di pangeran itu memang sering damel sesuatu itu paradok. Tapi memang Allah sengaja. Mana kula bolak-balik matur, ulama itu banyak, yang jaga akhlak ya banyak, yang jaga ilmu yang banyak. Kadang yang jaga ilmu itu yang akhirnya nyuwun sewu cangkem elek, dan itu penting. Saya di mana-mana bilang, sesuatu itu kadang nggak bisa dijelaskan secara baik-baik. Syaratnya kudu cangkem elek. Cuma karena itu nggak mungkin kita nisbatkan pada Nabi, ben aku wae sing tanggung jawab. Kalau nak dinisbatkan Nabi kan elek, maksud Nabi kok gerakan cangkem elek. Ben aku wae. Nak wajan salah, aku sing tanggung jawab. Tapi nyalahan aku neraka, yakin neraka. Siji yo ora level, napa siji ora level. Dhisik sahabat itu akhirnya yo nyuwun sewu cara ora sahabat yo cangkem elek. Mergo mangkel. Ada orang munafik saking ora ajare ngene. Kenapa saya bikin gerakan cangkem elek? Kok janut dong. Kowe asli elek maksudnya cangkemmu wis elek ora kok. Engko nang darane aku anut Gus si cangkemmu wis elek. Wis ngono perkara ini orang perkara hak. Nah, kan perkara hak. Cek keren. Wong munafik ku saking mangkel none ning Kanjeng Nabi, saking kepengin Nabi itu ketok goblok, ketok salah. Iku kadang takok nggowo untane unta ya. Takok ya, "Mat, untaku iki sing ngawini untane sapa? Kok anake kok ora kembar?" Terus ana sahabat sing cangkem elek koyo Rugen. Jangi aku. Ya apa-apa. Kecuali mending nazautu alaiha, nazautu cara aku sing nyelingkuh itu kabeh apa? Mergo gak trimo nabine dikei pertanyaan sing gak masuk akal. Paham? Begitu juga ketika mereka nyembah berhala Lata Uzza iku sing cangkem elek ya sahabat. Mergo nabi ra pantes. Cangkem elek bicara aku gak bengi pas sampe nyembah berhalaku. Jebule pas duyoi luak. Aku mikir, mosok pangeran duyoi luak menengah iki apa-apaan? Kencingi apa? Ada lagi orang Bedui, orang munafik tanya, Muhammad,
idda'aita annaka utiyal wahya. Kamu tuh mengklaim kamu dapat wahyu. Sekarang onta saya hilang. Lalu posisi onta saya di mana? Kamu idda'aital ghaib. Kamu mengklaim tahu barang ghaib. Sekarang onta saya di mana? Sahabat akhirnya kecangkemel. Tak colong apa-apa pokoknya. Itu mangkel apa? Dia mangkel nih. Mergo gak terima Nabi ini nggo pertanyaan-pertanyaan yang tidak mendidik, yang menyudutkan. Yang paling parah mau nazautu alaiha. Ya aku sing nyelunggi wae apa-apa. Nah sama misalnya orang kafir bilang orang Swiss lebih bahagia timbang orang Eropa, orang Ethiopia. Orang Eropa lebih bahagia ketimbang orang Syria. Kamu harus bilang kata siapa? Coba ukur. Kita yang miskin, kita yang tidak menteri, kita yang tidak siapa-siapa. Andai kan ditimang kebahagiaan kita dengan menteri tidak mesti kalah. Mereka juga punya atasan yang mengganggu kan. Kue jadi buruh majikan ya tersita oleh atasan. Menteri ya tersita oleh atasan. Kebebasannya ya ada yang tersita. Waya kepengen turu harus ngantor. Waya kepengen mangan harus rapat. Kamu ya tersita apa mangan rakelar. Ya sesuai tersitanya macam-macam kan. Semua itu kita sama kok. Ada yang sesuatu yang kita tidak gesam. Mereka juga sama, ada sesuatu yang tidak. Ya. Sebenarnya pola hidup itu kan sama. Dan itu kadang-kadang yang jadi aman, kadang-kadang mau cangkem elek sing iso jawabnya. Tapi saya ulang lagi, itu nggak mungkin kamu nisbatkan kepada Rasulullah. Karena Rasulullah itu ahsanan nasi khalqum. Tapi ulama ben tetep ngene iki. Sing kaliber lho ya. Sing kira-kira cangkem elek tetep keramat kok kula lah minimal kaya kula. Kulo nu cangkem elek tetep keramat. Kowe sopan ora keramat ilmu nek kok. Enteno sopan tetep keramat aku, yakin keramat aku. Baik sopan lah ya. Ora ana ilmune apa-apa, sopan yo keliru. Cangkem elek yo. Keliru urip yo keliru, mati yo keliru, sopan yo kadung keliru. Ana ulama diomongi, Pak Yai, kalau neraka itu, kalau setan dari api, kemudian setan disiksa api kan sejenis, susahnya apa? Kiai ini mangkel terus ngambil segenggam tanah di sawur ora ini. Loro ya, jari kayak kok tanah, kena tanah kok loro. Enggak bisa seperti ini diberi penjelasan baik-baik kan. Setan itu kok geni Pak Yai, jari disiksa di neraka kan enggak apa-apa, sama-sama api. Kiai ini ngambil tanah sawur ora ini. Barang mau sakit Kiai, jari kok tanah, kena tanah kok sakit. Hanya jangan katakan kalau setan dari api kena api enggak sakit. Coba kamu kasih penjelasan baik-baik. Ngapunten nggih, umpami jenengan nggih. Ngapunten lho nggih. Ngapunten nggih, umpami jenengan nggih. Ngapunten nggih. Kesuwen. Umpami jenengan kena tanah sepundi iki mboten napa-napa, kena tanah kula biasa ya. Terus kesuwen. Saya nak mbok sawuri raine. Terus kelilipan. Padahal materi manusia dari tanah, ternyata kena tanah. Sakit. Makanya dendam itu penting, tapi tadi loh ya, bukan dalam konteks dunia, ning swarga. Allah iku wis gawe manusa iku duwe dengan tanda kutip dendam tadi. Dekne tetap gak terima. Orang yang dulu menghina saya iman, kemudian orang itu di surga gak terima. Makanya diberi hak untuk melihat bahwa temannya masuk neraka. Mulane fatola'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Kemudian temannya dilihat, kemudian temannya di neraka. Dan belum berhenti dendamnya di sini. Dia ngomel-ngomel, tawahi ingkit talaturdin. Kamu kan yang hampir saja menyesatkan saya. Jadi wong swarga nak ra ngomel ya ora lega. Ayo milih swarga apa milih dendam? Dendam. Jadi mulane ngaji ben kero, dadi ben lega apa? Dadi kowe kudu dendam kan. Kowe wong suka-suka kudu dendam. Juta gak dhisik suga, saya suga aku jebule sing mbok dendami swargane sandur. Pancet wong suga menangan. Jadi kudu jelas ya. Jadi kenapa saya bilang cangkemel karena tadi dulu sahabat itu kadang kesulitan nanggepi komentare wong-wong munafik. Karena tadi itu Nabi itu, sampai nak roh ceritanya Nabi dari sisi yang baik-baik saja. Maksudnya baik-baik itu sahabat merawakan Nabi. Wong munafik nak takok aneh-aneh. Ya Muhammad, ontaku iku rondo ireng, anake rondo ngene iku sing majang ki sapa jare sahabat. Wong urusan onta kok ditakokno ora. Dadi niate nglecehno Nabi, Nabi takok urusan. Lah kalau misalnya kiai, alim alamah, tukang maca jalan, kok Gus dari rukin kula gak ada kucing, Gus.
Niku rupane kok beda-beda nu sing majangi kucing putih Gus. Kan ngenyak uang lho. Kiai ditakoki urusan perselingkuhan apa? Kucing. Bukan nabi itu kono mesti sahabat tahu terus kabeh apa? Ono sing ontane hilang Muhammad kamu mengklaim tahu barang gaib. Lalu onta saya sekarang hilang di mana? Itu saya sahabat tak jupuk. Maksudnya sahabat tadi agak nyolong mangkel wae. Cara aku zaman sahabat kok menangi Nabi. Sing ilang ontamu, Nabi buat takoi. Yang sing dionto ora iso jaga malah Nabi wong liya buat takoi. Cok goblok. Enggak mungkin seperti ini kita baik-baik saja. Jajal misalnya ke sopan, ngapunten nggih, Nabi sukani hak mikir ya. Malah kumo luhur kan? Nabi kasih waktu untuk meditasi. Ini kan malah gak kasih sopan gini iki. Unta-untamu dek tak Nabi lah nggak usah melak di dunia kan lebih gampang. Gampang di cangkem melek cangkem apa? Jawab. Gampang cangkem melek. Makanya dulu mulai sahabat ada sahabat kayak Umar, kayak Khalid bin Walid gue jagani ngomong sing ini. Masyhur. Ono munafik nih takok, Muhammad, kamu betul Mi'raj? Iya. Sayyidina Ali diparani takok yo. Ali, sikile mangkel sitok diangkat. Angkat loro-loro ora iso. Ngono jare kancamu iso. Mergo artinya terbang kan kakinya terangkat semua. Sayyidina Ali karena wong pinter nganggep iku wis guyu tok Sayyidina Ali. Bareng takok Umar, kan dekne kepengen mengalahkan Nabi dan mengalahkan Ali. Terakhir ning Umar. Mar, kowe iso ngangkat sikilem sitok. Tani. Pakno pedang mbek Umar. Kowe wani iki. Oh, ngono kuwi ora iso diadepi api-apian. Kau harus ngerti iki ora kena diterangno mbek akal. Makanya saya punya rencana umpama aku menangi Nabi, iku wis sang melek. Nabi ra usah ben tetap asana nasi kholqom. Nabi kita selamatkan supaya tetap steril. Masyhur kan jadi ada orang Yahudi itu membawa kambing mati kan. Wedhus itu mati. Ya Muhammad, kambing yang mati ini yang bunuh siapa? Karena Nabi orang tauhid ya Allah. Yang bunuh kambing mati itu Allah. Agamamu ini aneh Muhammad. Yang dibunuh Allah langsung orisinil haram, yang lewat tangan-tangan jahil manusia hal. Itu sing disebut wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum la ba'din zukhrufal qauli ghurur. Coba cara aku menangi Nabi. Kan nak cara medis kan jelas ya, kan tentu sehat yang disembelih karena darahnya keluar. Tapi mereka ngomong wong orisinil dibunuh wong langsung kok malah haram yang dibunuh manusia. Ini aneh mata agama. Cara aku menangi zaman Nabi, ngono pangan dhewe ngono kowe sing gampang dikira-kira, tapi ojo Nabi lho sing ngendikan, kowe wae sing penggemar Nabi. Kandang kemelek pantes selain sebakat ora bakal dadi nabi wis. Ya kena muni halal yo pangan tekno. Kan dekne muni halal kan? Ya wis entekno. Ben do mangan apa bae? Badem. Tapi Nabi kan gak mungkin ngendikan seperti. Tapi sahabatnya dong ngendikan gitu. Mergo yo mangkel ngadepi. Jadi kadang-kadang orang itu gak bisa dikasih penjelasan secara apa? Baik-baik. Ya tapi tadi saya ulang lagi, kita kudu tetap nyelametno Kanjeng. Yes, mulane ulama itu keras. Masalah bab ngadepi wong fasik ku keras. Masyhur Sidina Ali nanti debat be orang ateis. Ali, kowe sare terkenal sahabatnya Nabi paling cerdas. Umpama kowe wis mbok rewangi salat, mbok rewangi poso, kemudian sampeyan mati ra ono apa-apa. Terus kowe rugi, mbok rewangi salat, mbok rewangi poso, mbok rewangi takwa, ternyata nanti di akhirat enggak ada apa-apa. Dan aku kan enak ning dunya, gak tahu salat, gak tahu poso, jadi nanti kalau gak ada apa-apa kan gak masalah. Aku di dunia gak pernah kebebanan aturan-aturan syariat. Masyhur dawuh Sayyidina Ali. Ingka nama taqulu sitton atau haqqon takhallasta wa takhallasna. Wa ingka nama aqulu haqqon takhallasna wa ahlakta. Siapa lo di jika yang kamu katakan benar, yang lolos gak hanya kamu, saya pun lolos. Jika nanti di akhirat gak ada hisab, memangnya yang selamat kowe tok, aku lah yo. Selamat dong bodoh-bodoh ra ono hisab. Ingka nama taqulu haqqon faqad takhallasta wa takhallasna. Jika yang kamu katakan benar, enggak ada hisab, maka kamu selamat, saya pun selamat rumangsamu.
Tapi jika yang saya katakan benar, takhallasna wa ahlak, saya selamat ke rusak. Niku muga ora sidina Ali cangkem elek tapi, muga ora sidina Ali. Muga sing ngomong Ruhin misal. Kan cangkem elek. Karena orang seperti itu ora iso mbok terangno api-apian. Di kampunten nggih mengke delok mengke. Lho delok mengke kesuwen li. Kowe nek mati wae SMS aku malah do ndi-ndi ngomongnya. Maka jawab Sayyidina Ali, jika yang kamu katakan benar, yang selamat tidak hanya kamu, saya pun selamat karena tidak ada apa? Bisa. Tapi jika yang saya katakan benar, maka takhallasna wa ahlakta, saya selamat, kamu rusak. Mulane cara kula wong Islam kudu yakin mlebu swarga. Senajan to pun rokok saya berkali-kali bilang, kita pun nuruti khawatir. Sebenarnya sholat kita potensi gak diterima Allah karena ada ikhlas. Puasa kita juga gitu. Tapi masalahnya kubu sebelah darani siapapun mati itu masuk swarga. Lan aku kalah iklan iso kalah. Lan aku kampanye paling gampang ngaji swarga, ngaji ra paham yo swarga, go kitab ngalor ngidul yo swarga, modus gaya-gayanan yo swarga. Ngaji mergo mangkel bojo yo swarga. Ngaji nglalekno utang yo swarga. Oh, kubu sebelah wae swarga terus mosok kene sing iman kak. Soal akhir ilmu rokok kandhane wis enteni sik sabar. Pada akhirnya tetap masuk. Pada akhirnya kapan 10.000 tahun apa ya ora. Ayo ora kepengin orang lakoni. Jadi ini penting ya. Jadi kita harus terbiasa berpikir secara tadi ya. Sarohku sahabat ulama itu nak ngadepi wong fasik itu akhirnya cangkem elek. Mergo kadang penjelasan lebih gampang. Cuma tadi saya ulang lagi, Nabi harus kita selamatkan. Ajane Nabi Ibrahim yang podo parah. Jadi ketika beliau mematahkan semua berhala yang kecil kan kapaknya dikalungkan berhala yang bareng ditakoi. Siapa yang melakukan itu? Takono sing nggo kapak, ora nggo kapak. Jare ketuane wong kafir, tekem lho wong karwan berhala ora bukan nakoi, ora karwan ora iso ngomong, bukan nakoi. Lah tekem ning ndi karwan ora ngomong mbok sembah. Berhubung Nabi Ibrahim carane ngendikan, lah sing nyora aku. Lah yo muga iku ora nabi, iku cangkem elek ta cangkem apik, muga ora nabi lho. Mungkin Nabi Ibrahim diutek-utek, tekem lho, mau karuan beroleh, waktu kok kena kok. Jadi beroleh, tekem tak kok, karuan waktu kok, Mbok. Sumpah. Iso diterang api-apian. Ngapunten nggih. Ngapunten sangat niki. Suwen yakin kesuwen. Gak cuma ke mari siko Nabi ku ya iku netok sing cangkem elek iku. Tapi ora demi hadun. Lha iku sing mari elek. Apa logikanya? Saiki musuh, dhisik musuh, saiki gabung. Kuwi barang-barang donya kok mbok soal. Nyoalu barang akhirat itu keren apa? Apa susahe ning donya nggo sujud, apa susahe ning donya nggo ibadah iku keren. Nyoal kok trimo. Dhisik musuhan saiki rukun barang donya kok mbok soal. Nah wis cegeman santriku ngono sini-sini aku. Ciri utama wong apik nyebalano barang donya, tapi nek akhirat seri. Kayak aku mestinya paten soalku wis ngaji jalalan kok gak dadi wali maksudku piye? Tak ulang mulai 2005 kok ora alim maksud. Tapi kita wari jawaban tawadhu semua. Ya tak wari jawaban apa? Karena kita ndak ingin nyaingi guru apalagi melangkahi. Ya tak warai ya. Jadi sajane kula saged alim Gus, tapi mboten sae nglangkahi guru. Mulane kula nyuwun pangeran tetep bodho kersane. Kersane tetap sopan, tidak ngelangkai. Setuju ya? Soalnya enggak takoki. Kok 2005 lho kan kurang lebih. Berarti pirang tahun? 14 tahun. Tak takoki dadi mubalek yo ora, khotib yo ora. Krungu kabar Ruhin Wali yo ora. Nuruti kecewa. Tapi setelah ada jawaban tawadhu ya soleh. Memang enggak baik, murid nyalip guru itu enggak baik. Ya ora apik, ora iso ya ora terus pokoke. Jelas gitu. Terus niki bukti orang soleh itu boleh berteman orang macam. Sebenarnya ini ahlul jannah bercerita dulu punya teman ateis. Jelas ya. Yang teman itu mengingkari adanya hari kebang. Tapi nyatanya orang soleh ini tetap masuk surga. Artinya apa? Pertemanan di dunia sama orang ateis ini tidak menghalangi dia masuk surga. Tentu ya sebatas pertemanan. Ora kanca golek demenan iku ora jenenge kanca.
Maksudnya berteman mungkin satu kantor atau ditakdir tetangga atau ditakdir apa. Tentu tidak ngikuti apa kemaksiatannya, tapi tetap berteman. Karena istilahnya ini kanali korin, saya punya teman, sohibun yungkirul ba'sa, saya punya teman yang mengingkari hari kebangkitan, yang teman itu setiap kali ketemu saya mencibir saya, inna kalaminal musa dikin aidza mitna wa kunna turaba wa idzaman inna lamadi madin. Teman saya itu selalu mencibir masa kita nanti dibangkitkan lagi padahal kita sudah jadi debu dan jadi tulang belulang. Lalu teman saya ini nasibnya gimana? Bersama Allah dipertontonkan santanya teman itu masuk neraka. Intinya apa? Orang soleh ini ketika di dunia punya teman orang tidak soleh dan itu tidak disalahkan Allah. Tetap dia ahli jannah dan temannya karena salah tetap ahli. Hanya gak ada cerita terus berhubungi kancamu kowe mlebu neraka ndak. Makanya kita rileks saja di Indonesia. Kancanan tonggong macam-macam tenang aja. Sementing alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Yang penting jaga diri kamu sendiri dan setelah diri kamu terjaga tidak masalah orang sekeliling kamu sesat. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Jaga diri kamu, kualitas hidayat kamu jaga, kualitas kebaikan kamu jaga. Setelah semuanya terjaga, tidak masalah orang sekeliling kamu sesat. Ya kayak teman ini, dia punya teman ateis tapi dia tetap Islami, dia konsisten dalam mempertahankan iman. Ternyata dia tetap ahli jannah. Padahal punya teman ateis. Jelas ya, terus niki supaya clear bahwa karena kita di dunia mesti berteman orang macam-macam. Apalagi semenjak saya dari Korea itu melihat orang Islam ingin bikin masjid, padahal bosnya orang ateis, teman kerjanya orang ateis. Tapi mereka nyatanya imannya tidak goyah. Mereka ingin bikin masjid, urunan bikin masjid, padahal temannya apa? Ateis. Dan itu nggak masalah. Nanti kalau itu soleh terus sampai di surga, golek bosku saya ingin di. Iku nara ketemu ya ora lega. Jadi manusia itu masih di swarga, nak gak ketemu rivale. Besok nak rival politik, nggak tahu saya itu, nggak ada ayatnya, nggak ada penjelasannya di Quran ini. Dan tidak perlu menjelaskan barang dunia terang non Quran kemuliaan. Bukan kalau terus nang sampai budi. Ka'annahu fa'amal terus budi. Innahum alfau aba'ahum dolin. Innahum saat temne kufar alfau podo metu'i sapa kufar wajadu. Tegese metu'i sapa kufar aba'ahum ing bapak-bapak kufar dipetu'i dolina khalik sesat kabeh. Nah, mereka itu menjadi kafir karena punya tradisi bapak-bapaknya ya kafir. Terus setelah bapak-bapaknya kafir, fahum mongko te wong akeh al asari ing atase jejak-jejak bapak-bapak wong akeh yurauna iku anut kabeh lah. Mereka punya bapak-bapak kafir dan kekafiran itu diikuti oleh mereka. Ya sajuna tegese padha ngikuti sapa wong akeh latibaihim maring anut ning abaihim. Fa yasrauna mongko gegancangan to sapa wong akeh ilahi maring ittibail aba. Maksudnya gini, kalau tahu senior kita sesat ya jangan ikut. Mereka enggak, bapaknya sesat nyembah batu, nyembah makhluk. Mereka ikut menyembah batu, menyembah makhluk. Harusnya kalau salah kan enggak perlu apa diikuti. Jadi kesalahan itu ya kadang ikuti tradisi. Tapi ya tradisi yang seperti itu, kalau tradisi yang baik ya harus diikuti. Walakodalan teman-teman sesat qoblahum sedurunge iki generasi sapa aktsarul awalin. Sapa aki-aki wong dhisik. Minal umami sing pira-pira umat almadiyati kang wis klimat. Walakot arsalna teman-teman ngutus ingsun fi dalam kabeh mungtirina ing sing meringatno kabeh. Minar rusuli sing pira-pira rusul mukhawifina tur ngekeki peringatan kabeh. Fangzur mongko angen-angen sira kaifa kana hale kaya apa ana apa akibatul mungdarin apa akibate wong sing dikei peringatan ail kafirin tegese wong kafir kabeh. Ai akibatuhum tegese uta akibate kabeh akhir dari perjalanan mereka wa aladabu siksa. Orang yang tidak iman pasti akhir perjalanannya siksa. Senajan to ning donya mereka ngelola dunia lebih baik ketimbang kita. Kehidupan dunianya lebih baik ketimbang kita. Intinya kowe aja sampai kalah donya kalah akhirat. Awas kan. Kalah donya aja sampai sini-sini wong. Sing jalalan boleh kalah donya. Gunane apa nggo konsep jalalan kalor gitu. Itu isi jalalan kalah di dunia menang akhirat. Boleh kalah pisan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Awas ke sebanyak swarga sini-sini wong. Illa ibadah wa kecuali pira-pira kaulian apa al-mukhlasina kang ikhlas kabeh, al-mukminina kang mukmin kabeh. Fa innahum mongko satune ibadu wa al-mukhlisin atau al-mukhlasin iku najau. Iku selamat sapa kabeh minal adabi sanging siksa. Li ikhlasihim krana ikhlase wong akeh fil ibadate ing ibadah.
Nak kira kita apa? Illa ibadah wahil mukhlasin sami nggih. Fathah. Kira kita apa? Lame fathah. Illa ibadah wahil mukhlasin nih. Tapi ono sing kira mukhlisin apa mukhlasin? Kira kita. Hah? Oh, ada jeng Quran ya Quran. Mukhlas. Auli anna wa ta satemne wa ta'ala akhlas nyelametno sapa ikhlasno sapa ing kabeh lah krana ikilah amal ala qiraati fathil lam ing atase wacanan maca lam. Dadi qiraah itu ada illa ibadah wahil mukhlisin, ada illa ibadah wahil mukhlasin. Jadi memang dua qiraah. Tapi ki anut sing umum ya, aja aneh-aneh. Walaqad nadana nuhun fala ni'mal mujibun. Walaqad nadana teman-teman ndonga nek kita sapa nuhun Nabi Nuh bikauli iklan dawe Nabi Nuh Rabbi inni makhlubun fantasir. Rabbi do pengiran ingsun ini sak temen ingsun makhlubun den kalahno. Fantasir mongko kula aturi nulungi panjenengan. Fala ni'mal mujibun mongko iku banget nikmate sapa al mujibun sapa zat sing nyembadani lagu maring Nuh nak nute kita. Eda'ana ala qaumi. Maksudnya Nabi Nuh ketika tertekan oleh kaumnya, kemudian Nabi Nuh berdoa kepada saya. Dan saya kata Allah fala ni'mal mujibun zat terbaik yang memberi terkabulnya doa itu falani amal mujibun. Ya Nuh berdoa kepada saya kata Allah dan saya kata Allah adalah zat terbaik yang bisa mengabulkan doa. Itu jenis apa? Falani amal mujibun. Eda anak sing donga sapa Nuh nak ing kita ala qaumihi ing atase kaum Nabi Nuh fa ahlaknahum. Mongko ngrusak ingsun ing kaum Nabi Nuh bil gharaqi kelawan tenggelam. Jadi kowe nak mangkel mbek wong-wong sing ora iman, iku pilihane iku kowe para pangeran. Nak para pangeran nak sing ora iman dikalahno pangeran. Kowe ora usah dadi ekstremis, malah ribet dhewe. Pasrahno napa pangeran. Lah nek kira wali ora mandi-mandi, ora mandi ya wis. Sementing kowe ning donya bernegara secara sehat, gak perlu dadi napa? Teroris, gak perlu dadi napa ekstremis. Karena Nabi Nuh ketika mangkel mbek kaume, Nabi Nuh ngebom mereka apa matur pangeran? Matur pangeran, kemudian pangeran sendiri yang ngambil napa tindakan. Kowe yo ngono mbek musuh-musuhmu sing hasud mbek kowe. Iya mbah konang pangeran malah bela kono. Ya kadang musuhmu lebih bener timbang kono ya. Timbang kowe. Kono kerja keras sugih. Terus duwerani kowe sekere turu. Terus kok maksudno jebule pangeran bener. Bukan kowe pemalas. Kono bekerja. Ya mbah ngono. Lalu jegeman di musuh wong saleh. Mergo nek maksudno malah balik ning kowe. Di musuh sing ra saleh dadi menang kowe. Nek padha ra saleh ya mbah ra jelas. Fa ahlaknahum mongko ngrusak ingsun hum ing kaum Nabi Nuh bil gharaqi kelawan apa tenggel. Sehingga nabi-nabi dulu nak kecewa ambek musuhe iku mature teng pangeran. Mboten kalau perang itu beda loh. Nabi kalau perang dia perang di arena perang di Badar di Uhud. Jadi janjian terus duel. Ora kok musuhe turu terus di sebelah mboten enten ngono. Ya kalau mau perang ya janjian. Jadi fair. Mereka nantang Nabi, tentu kan tidak baik kalau kebenaran ditantang kebatilan tidak berat. Terus akhirnya ya duel ini wow. Tidak. Yang jelas perang itu tidak sepihak. Makanya bahasa Arabnya takotul, saling perang. Jadi wazan kalau dalam nahwu itu dalam sorof itu qatala itu wazannya musyarakah. Musyarakah itu saling merang, saling nyerang. Jadi nggak boleh sepihak. Makanya janjian oke, mau iduna badrun kita perjanjian kita ketemu di apa? Badar terus ketemu. Ora kok limbe-limbenan ku mboten. Memang tarung. Jadi keren. Sing kalah ya keren, sing menang ya keren. Kok corong Jawa wani adep. Mboten nyulik niku mboten. Sehingga disebut muqatalah atau napa kital. Masdarnya itu qatala yuqatilu muqatalatan. Latihan sorab lah jong. Karena syarat mufassir itu harus ahli napa? Sorab. Wa najaynahu lan nyelametno ingsun ing Nabi Nuh wa alahu lan keluargane Nabi minal karfil azim saking banjir sing gedhe. Ail gharqi tegese selamat sangka tenggelam. Wa ja'alna lan gawe ingsun zuriyata yang anak turun Nabi Nuhum al-bakin. Fanasu mongko te manusa kulluhum kabeh nasikum min asli saking turun Nabi Nuh alaihis salam. Makanya jenengan yang syukur. Jadi turunan yang sekarang itu sudah steril. Saya ulang lagi. Kamu ini sudah turunan yang steril, tidak ada bapak yang kafir. Yo kowe kabeh sing ngaji Jalalain iki. Kowe kabeh. Ini mbah kamu sudah apa? Steril. Karena manusia pertama Nabi Adam, terus Nabi Adam seterusnya itu masih ada yang kafir macam-macam. Era Nabi Nuh ini bapak kedua. Sing kafir tenggelam kabeh, terus ada orang 80 semuanya mukmin. Makanya kita yang sekarang itu istilahnya Allah zurriyataman hamalna
Nuh, kita ini turunan orang yang diangkat di perahunya Nabi Nuh. Makanya manusia pertama dari Nabi Adam, terus itu masih macam-macam. Era setelah Nabi Nuh sudah steril, nggak ada lagi yang apa? Kafir. Umpama mbah-mbahmu ana sing kafir meneh, iku ya kafir sing ora asli. Sehingga engkau ya langkai wae. Mesti aja anggap langkai wae. Terus melok mbah sing no, sing mukmin. Ya jelas ya, fanna sukulluhum min naslihi alaihis salam. Jadi setelah periode banjir itu semua manusia itu sudah turunan Nabi Nuh dan pas itu sudah steril semuanya apa? Mukmin. Ya orang 80 semuanya orang apa? Nah, setelah itu ada lagi yang kafir. Lah aku ora roh iku sing dadi mbahmu ta ora roh. Ya perlu kowe. Mulane ora hafal nasab penting kanggo biasa ben ora roh. Tadi fanasu mongko te manusa kulo mis kabeh nas iku min naslihi saking turunan Nabi Nuh alaihissalam. Wakana lan ana kula kedene sapa salah satu awaladin sapa telu pira-pira anak Sam. Pertama Sam wa Abul Arab wa Faris wa Rum wa Ham wa Abu Sudan. Sing Ham Abu Sudan, bapake wong napa? Sudan. Wa Yafas, ana sing maca Yafis. Yafas Abu Turki, bapake wong pundi? Wal Khazar wa Ya'jud wa Ma'jud wa Ma'gunali. Gambuh kowe minduane sing tirar babamu sing Abul Arab ira ngembek sek. Persi kita ya kurang ganteng. Rom kira tur orang wong Itali, kayak turun nanti. Kami ku paling Abu Sudan, wong ireng-ireng. Paling gitu. Ben go, ben. Wa tarokna alaihi fil akhirin. Wa tarokna lan nyisano ingsun apa koina tegese nyisano ingsun ali ngatasin no tak sisano sanaan khalidati pangalaman hasanan kang apik fil akhirin ing dalam periode-periode sing apik. Minal anbiya sing pira-pira nabi wal umami lan pira-pira umat ila yaumil kiamat itu maka maring dina kiamat. Nuh jejak-jejak kebaikannya akan saya maklumatkan kebaikannya sampai ila yaumil kiamat. Mulane ora ono barokah kados ngaji, jenengan kudu syukur ngaji. Misalnya Nabi Nuh dititahno Allah akan dipuji ila yaumil kiamat. Yang muji siapa kalau enggak kita-kita ini? Barokahnya ngaji kita tahu kehebatan Nabi Nuh, kita tahu sejarahnya Nabi. Berarti yang muji Nabi Nuh siapa? Ya kita-kita ini yang ngaji. Andai kan tidak ada yang ngaji, orang tahu nggak tentang Nuh? Nggak tahu kan? Makanya banyak wali yang nggak suka doa. Bukan karena anti doa enggak. Katanya saya yang didoakan para yang sudah meninggal. Karena yang sudah meninggal itu sangat mencintai kita. Lan kula itu termasuk ulama sing jarang ndonga. Nggih ndonga tapi jarang banget. Ora koyo kowe men ndonga ora tau mantik. Kula nu jarang ndonga karena dawuh Kanjeng Nabi, siapapun yang menghidup-hidupkan sunnahku otomatis layak mendapat doaku. Dawuh Nabi masyhur, ala khulafai rahmatullah. Siapapun yang mengganti saya berhak dapat rahmatnya Allah. Manhum ya Rasulullah. Siapa itu? Alladzina yuhyuna ma amatahun nas min sunnati. Orang yang menghidup-hidupkan sunnahku yang sudah Coba Nabi Nuh sekarang dapat titah dipuji di dunia ila yaumil. Yang muji siapa coba? Kita-kita kan. Karena kita menerangkan sejarah Nabi Nuh bahwa beliau adai ilallah, beliau konsisten berjuang ilat tau. Coba kalau tidak ada orang ngaji, siapa yang tahu Nabi Nuh? Man huwa, siapa dia? Kan tidak ada yang peduli. Itu kayak kasus Musoddek dulu. Katanya Musoddek kan punya pengaruh 40.000 orang yang ngakui Musoddek itu Nabi. Ternyata itu keliru, itu hoax. Saya termasuk orang yang menanyai kenapa mereka menabikan Musoddek. Tak tanya, kenapa kamu percaya Musoddek Nabi? Memangnya kenapa kalau dia Nabi? Nah, kamu tahu Nabi apa? Nabi itu apa? Tidak tahu. Iya gitu sih. Makanya saya itu menyayangkan di berita. Sebenarnya yang mereka mengatakan Musoddek Nabi itu tidak tahu Nabi apa itu tidak tahu. Cuma mereka percaya demokrasi. Kalau dia ngaku Nabi susahnya apa sih? Pikirannya itu. Susahnya apa kalau dia Nabi? Lah kamu tahu Nabi apa? Enggak tahu jadi. Repot kan? Itu kan seperti orang pakai nama Ghazali tapi enggak tahu sakralnya Imam. Bisa. Akhirnya ngefly. Jenenge Abdul Qadir Jilani beling ora karuan. Mergo ya ora roh. Ya kok jenenge Mustofa ini. Orang pilihan tapi ya kelakuane ngene iki ngono. Aduk Ruhin di wong sing tukang istirahat. Nanti maknane Mas Ruhin wong sing seneng. Mulane turu. Jadi sarokai maknane istirahat. Nganggo sintasin. Sinta itu tukang istirahat bener bener pemain iki. Ya ora apa-apa, dunya sepele kan biar istirahat. Jadi makanya kan nggak ada ulama yang nggak dicintai para wali yang sudah meninggal karena tadi
siapapun yang menghidupkan sunnahku setelah sunnah itu mati, maka dapat doaku. Sehingga ulama ya doanya ya biasa aja, tidak usah berlebihan. Karena kita yakin dongane Nabi luwih mandi timbang doa kita. Kalau kita menghidupkan sunnahnya Nabi, ngaji maksudnya. Cuma namun di sunnah Rasul gak tahu ngaji. Sunnah Rasul yang ngaji itu. Mesti jelas Nabi itu status pokoknya apa? Pengajar apa? Masyhur itu. Bu'istu mu'alliman. Sebagian riwayat pakai innama bu'istu mu'alliman. Saya diutus hanya sebagai pengajar. Termasuk melakukan sesuatu yang tidak ideal itu Nabi lakukan demi status mengajar. Misalnya begini, sama tak bedai, enggak tak latih pinter. Tawaf jalan kaki sama naik skuter atau naik kendaraan itu afdal mana? Enggak, jawab saja. Afdal jalan kaki. Tapi Nabi ketika tawaf itu naik unta. Naik apa? Sehingga ulama ijma tetap saja tawaf naik unta sama jalan kaki afdal jalan kaki. Padahal Nabi kalau tawaf itu karena Nabi naik unta itu statusnya adalah mengajar, menunjukkan kalau itu sah. Jadi nilainya bukan enak-enak naik unta, tapi mensyariatkan kalau itu sah. Dong ya? Kayak saya pakai baju hem. Dengan orang Arab pakai jubah. Mungkin cara Allah, itu afdol saya. Saya orang Indonesia loh ya. Maksudnya saya ini orang Indonesia. Maksudnya saya orang Indonesia, saya orang lagi. Bukan dengan status Habib atau ulama atau orang Arab. Giling-gilingan bahwa saya mengesahkan baju hem untuk sholat. Makanya dulu pernah di salah satu komunitas tabiin, seorang lagi tabiin, itu semuanya pakai jubah, pakai serban. Jabir yang sahabatnya Nabi, termasuk Abdullah bin Mas'ud, dia datang ke masjid, jubahnya itu dicopot, terus dia sholat tanpa pakai jubah. Sampai geger tabiin, ini gimana sahabatnya Nabi sholat kok pakai jubah, jubahnya dicopot, dicendel no. Terus dia sholat. Ketika sholat ditanya, ya sahibah Rasulullah, kok ini sahabatnya Nabi sholat pakai jubah kok malah dicopot. Supaya kalian semua tahu bahwa kita dulu zaman Nabi biasa sholat pakai sarung, terus diikatkan di leher, saking tidak menemukan jubah. Tapi itu menjadi penting supaya orang tahu bahwa syarat sahnya sholat tidak bergantung harus pakai jubah. Meskipun kita sepakat pakai jubah sunat, kita selalu sepakat pakai jubah sunat. Tapi harus ada enggak? Kalau semua kiai pakai jubah, nanti satpam harus pakai, supir harus pakai. Karena kalau mau sholat jadi bingung. Ini barokahnya Jabir, orang tahu oh, ternyata sholat itu yang paling pokok adalah nutupi. Sama Rasulullah itu kadang tidak melakukan ibadah kelas paling afdol. Kayak tadi beliau tawaf naik unta. Tapi itu menjadi afdol karena nilainya mengajarkan bahwa itu sah. Paham ya? Terus beda. Perilaku sama pengajaran itu beda. Rasulullah itu nggak mungkin sholat lupa. Tapi Nabi pernah lupa. Andai kan Nabi tidak pernah lupa, kita tidak tahu caranya kalau sholat lu. Masyhur itu, Nabi pernah sholat hanya 2 rakaat. Terus beliau akan pulang. Terus sahabat diam semua karena mereka punya adab. Terus ada orang yang agak bedui. Aku sirati sholatu amnasita ya Rasulullah. Ini sholat model qashar apa memang kau lupa? Karena sahabat mulai dulu sudah ngerti usul fikih. Kalau ini duhur 2 rakaat, mulai besok berarti 2. Karena ngambil yang paling akhir. Zaman Nabi kan ada nasa manso. Kalau kemarin duhur 2, berarti duhur terkini 2. Terus Nabi balik lagi ke majelis, mengkonfirmasi ahakun maqalau Dzulyaden, apa yang dikatakan Dzulyaden tadi benar. Iya Rasulullah, engkau tadi sholat hanya 2. Terus Nabi takbir menambahi 2 rakaat. Artinya apa? Kalau kamu lupa, itu tidak harus mengulang dari awal, cukup bina meneruskan. Sehingga misalnya kita tawaf sudah 3 putaran, terus kita batal, ya kita wudu saja. Mulai awal apa teruskan terus keempat? Coba kalau Nabi gak pernah salah seperti itu, kita tidak tahu cara ngelola kesalahan. Ya misalnya kamu tawaf, terus batal. Kamu wudu, nambah keempat apa mulai dari awal? Nambah keempat. Karena setiap seperti itu, bana alama fa'ala, harus meneruskan. Bukan andai kan Nabi tidak pernah melakukan itu, kita tidak tahu caranya. Ojo kok malah komentar, sholat nganti lali, kowe eling opo wae, cangkemmu. Laline Nabi ora koyo lalimu. Mulane ana imam salat salah iku anggap ae niru Nabi. Cuma bedane Nabi untuk ganjaran wong iku gak ngono, tapi tetep. Jadi Nabi itu beberapa kali itu ngalami sesuatu yang tidak afdol. Tujuannya satu, untuk pelajar.
Makanya masyhur itu riwayat ma kuntu ansa walakin unassa li asunna. Saya itu tidak pernah lupa, tapi sama Allah didesain lupa li asunna supaya itu jadi sunnah. Jadi ma kuntu ansa walakin unassa li asunna. Jadi saya tidak pernah lupa, tapi sama Allah didesain lupa supaya jadi sunnah cara ngelola kelupaan. Misalnya sholat 3 apa 4, milih 3. Milih al-aqal. Karena itu satu-satunya cara. Sehingga Nabi didesain pernah sholat hanya 2 rakaat, terus diingatkan sama sahabat. Terus itu jadi sunnah, caranya ngelola apa lu? Caranya ngelola lupa. Begitu seterusnya. Nabi ngendikan al-ajur bi qadri ta'ab secara makna seperti itu. Tapi Nabi sendiri tawaf itu naik. Sehingga sekarang ada orang naik skuter, naik kursi roda, itu dikiaskan karena Nabi dulu pernah berkendara. Coba kalau Nabi tidak pernah berkendara, wong sing lumpuh gak iso tawaf, wong sing sakit gak bisa tawaf karena nggak ada riwayat Nabi pakai kendaraan. Tapi barokahnya Nabi pakai kendaraan, semua referensi itu meskipun Nabi sendiri pas itu masih sehat, sangat sehat. Tapi biar jadi sunnah, kalau seperti itu tidak apa. Karena tadi Nabi itu yang penting buistu mu'alliman, saya diutus sebagai pengajar. Kadang Nabi melakukan sesuatu itu tidak ideal. Tapi tidak ideal yang akhirnya malah lebih ideal ketimbang ideal kita. Karena apa? Nilainya taklim, mengajarkan. Itu masyhur itu dalam ilmu ushul fikih. Jadi yang dilakukan Nabi jaiz, biasa-biasa saja atau boleh, itu statusnya bagi Nabi adalah fardhu ain karena liwujubi taklim, karena menjadi kewajiban mengajar. Masyhur itu jadi dalam usul fikih itu. Karena Nabi berkeharusan menjelaskan. Sehingga kamu jangan tanya, apakah yang dilakukan Nabi itu mesti kelas paling utama? Jawabannya ya, misalnya gini. Nabi itu sangat mencintai Qiyamul Lail. Sangat-sangat mencintai Qiyamul Lail. Tapi Nabi hari keempat itu sudah gak mau ikut sholat di masjid. Terus ada riwayat, kubu sebelah bilang Nabi baru sholat 2 rakaat terus enggak. Ada yang bilang 8. Macam-macam. Nah, yang jelas orang sepakat riwayat itu, hari keempat Nabi sudah gak sholat di masjid. Dan itu bagus bagi Nabi, meskipun bagi kita agak bagus. Kenapa? Andai kan Nabi sholat Qiyamul Lail selalu di masjid dan selalu 20 rakaat atau selalu 8 rakaat, pasti orang ngira itu fardhu ain. Bahwa Qiyamul Ramadan harus apa? Di masjid. Dan harus 20 rakaat atau 8. Tapi Nabi dari awal sholat itu tidak konsisten. Kadang 2 rakaat, kadang 4 rakaat, kadang 6 rakaat, kadang 9 rakaat langsung, tanpa salam. Full langsung salam. Kadang 2 salam, kadang 9 rakaat. Full langsung salam. Akhirnya apa? Imam Syafi'i berkesimpulan yang namanya tasyahud awal itu sunat. Kamu sekarang sholat duhur, keyakinan kamu tasyahud awal sunat gak menurut mazhab Syafi'i? Sunat kan? Karena Nabi pernah sholat malam 9 rakaat langsung tanpa tahiyat, salam 1. Nah karena Nabi tidak konsisten juga beberapa kali meninggalkan itu, umatnya tahu kalau tarawih itu sunnah. Sehingga bakul mie ya tetap adol mie yang tatpam tetap jaga. Dan orang tidak akan mencibir itu karena memang ada yang pulang terawih, ada yang enggak, dan itu kebanyakan. Ya barokah Nabi tadi. Loh saya betul, saya itu tidak sombong. Saya itu punya pondok, punya santri banyak. Sampai sekarang saya kadang ya tidak terawih, ya ora delik biasa. Supaya orang tahu kalau itu memang enggak wajib. Tapi berhubung saya nama kadung apik, ngono ku ya ora dadi jatuhku, aman. Tapi sebenarnya hatiku yo nangis, kangen kalau mbek pangeran. Lu Nabi sangat kangen mbek pangeran, tapi kalau melakukan ibadah secara terbuka semua pasti dikira itu wajib dan itu memberatkan umatnya. Kowe ora usah ngono, kowe ora usah terus niru Nabi, kadang-kadang ra traweh niru Nabi. Bolak-balik wong ora ngarep, anut kowe ora ngarep. Mulane traweh wae, nek kowe bareng traweh wae. Kok GR apa ono sing nyoroti perilakumu ora ngarep. Makanya kenangannya Sayyidah Aisyah itu, kenangannya beliau itu wa'in sama siapa teks hadisnya, ini ada di Sahih Muslim, wa'in kana Rasulullah la yada'ul amal wa yuhibbuhu makhafata ayyufradu alaihim. Sungguh Rasulullah itu sangat mencintai amal tapi beliau terpaksa meninggal. Jadi Nabi itu sangat merindukan amal tapi terpaksa beliau meninggalkannya, takut itu dianggap wajib. Misalnya Nabi siwakan. Kebayang nggak kalau kamu bangun tidur nemu bupati, nggak kebayang. Nemuin presiden apalagi nggak kebayang. Lalu kamu bangun tidur langsung sholat, wudhu terus sholat tanpa siwakan, kebayang nggak? Kan nggak kebayang.
Jika kata Nabi, umpama saya itu tidak memikirkan umat saya, sikatan itu tak wajibkan setiap orang mau sholat. Wong kita mau ketemu presiden, menteri saja, bangun tidur mesti sikatan dulu baru ketemu. Masa ketemu Allah tidak sikat. Artinya Nabi itu nggak kebayang, nggak pakai siwak tuh nggak kebayang, karena mau sowan pangeran. Padahal lisannya Nabi sudah thayyib, sudah wangi. Tapi Nabi terpaksa kadang-kadang meninggalkan siwakan itu karena takut nanti dikira wajib. Kayak apa? Hanya Nabi pas siwakan ya baik karena menunjukkan itu sunnah, tidak juga baik karena ini menjadi pelajaran kalau itu tidak wajib. Lah anak kowe pas ra siwakan mergo dablek ngono lho. Mulane ku ojo ya jajal ya kangkang sing biasa rokokan, bariku ana komat langsung salat tas siwakan. Sing biasa ngaji sore iku lho ora usah contoh ado-ado. Enggak, kelakuanem lho. Iku perkara niru Nabi tak perkara rasa-rasane jawab. Jadi Nabi itu beda. Perilaku apa saja itu jadi teladan, akhirnya jadi referensi. Begitu juga Nabi yang mensunatkan sunat safar, sunat kudum. Tapi Nabi beberapa kali ada sholat. Ada sahabat yang selalu sholat safar. Kalau pergi sholat, kalau datang sholat. Sampai Nabi ya disalahno. Agama ora ngene iku, Cung. Aja nemen-nemen. Wala yusyadzahadatina ahadun ila ghalabu. Sing tenanan nyekeli agama, iku mesti kalah. Nak kalah terus bosen. Atau tukang nyalahno wong liya. Coba kamu kalau nggak pernah tahajud, rawong turu terus Bu Arani Zaid turu, Ruhin turu. Jajal kita tahajud rong minggu. Oh, kebu itu turu. Lah tahajud rong minggu ngebok wong kan gitu. Mulane salehmu bahaya. Mulane aku seneng saleh pas-pasan ini seneng. Sekali over city mesti cangkemmu elek. Aku sih yakin loh. Nggo serai-rai ini ketara aku sepel. Jajal kowe sing ngaji aku kon tahajud seminggu rawong turu. Ngorok pisan. Oh, ning donya pisan turu kebo. Padahal lagi rong. Kayak apa kalau kita tahajud setahun? Mulane orang ngekeki rezeki kita tahajud wis diangen-angen iku kira-kira oh bahaya aja iki nak tahajud. Ya aku tetap sunat tahajud, tapi kelakuane lho dijaga. Maksudnya ya tahajud tanpa ngritik orang. Nek kowe kuat ngono ya monggo. Tenak kira-kira cangkemmu elek sadok urip ngene-ngene wis. Ibadah pas-pasan. Wong nggo model hadis Arabi, ya Rasulullah. Betul salat itu hanya 5 kali sehari ya. Enggak ada yang lain yang wajib enggak. Demi Allah saya tidak akan menambahi dan tidak akan mengurangi. Wis wae makom kula wis wong desa niku mawon. Daripada nambahi tapi akhirnya kecang. Enak sampean apa ibadah sak ndure kula nggih monggo. Itu lebih baik. Wis ra alim ra ibadah terus kabeh apa? Nah, kula kan ketambal ngalim. Kurang ibadah menang alim lan aku ya kurang ibadah menang apa? Menang kasus. Tapi Rasulullah itu tersiksa jelas. Beliau itu kalau nggak ibadah tersiksa. Tapi terpaksa meninggalkan ibadah yang dicintai karena takut dianggap begini ya. Jadi neladani Rasulullah itu yang gampang-gampang saja. Nabi itu dalam keseharian itu biasa sekali. Tapi hasilnya luar biasa. Kalau jenengan semua memang benar-benar biasa itu. Nah, itu juga bagus karena nggak ingin nyaingi apa? Nabi. Itu Mbah Mun guru saya sering bilang, Islam tuh nggak pernah trauma sama orang kayak jenengan. Traumanya itu sama orang khusyuk, orang bener. Itu bikin trauma Islam itu. Karena yang ngaku Nabi, yang aneh-aneh itu yang kayak Nabi mesti yang khusyuk-khusyuk. Yang kayak jenengan tuh mesti tidak bisa. Karena untuk jadi kiai saja orang nggak percaya, apalagi jadi Nabi itu. Tapi maka bersyukurlah karena Anda tidak mungkin mengaku sebagai nabi apa? Palsu. Karena untuk jadi kiai saja orang nggak percaya. Saya tadi pagi saya setiap kesini itu mesti ngaji dulu di Begi. Jadi setahun itu mesti sudah lebih dari 3 kali. Bedanya nggak ketemu jenengan. Begini, saya tadi ngaji sama bareng-bareng Pak TGB. Beliau baca Itkon, saya baca Al-Muhaddab. Ini saya cerita yang ringan-ringan. Sekarang kan baru rame misalnya ajaran akhlak. Allah sendiri itu kalau boleh dibahasakan itu paling berakhlak. Saya beri sekian contoh betapa Allah itu sangat menata tata krama. Kata Allah, saya ini Tuhan. Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman. Kedoliman itu saya larang, bukan pada kalian saja. Saya sendiri melarang diri saya berlaku apa? Dolim. Terus Allah
diceritakan oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi, Inna woha hayyun karim. Allah itu pemalu. Jadi malu, ini ada Pak Lukman Hakim. Malu kalau ada orang menengahkan tangan, kemudian nggak diijabahi. Saya malu, orang itu sudah ngangkat tangannya, sudah gini kok tidak saya kasih. Terus contoh lagi, ketika Anda merasa aktor pemberi sedekah, aktor apa? Itu Allah istilahkan dirinya itu mangdalladzi yuqridu waha qardan hasana. Siapa yang mau menghutangi saya? Ini Allah zat pemilik langit bumi yang punya semuanya. Tapi istilahkan dirinya siapa yang mau menghutangi saya? Siapa yang mau menolong saya? Intan surwa yang surku. Sehingga posisi adab ini yang dipakai di pesantren, di semua tradisi kita. Saya kalau merasa di sebagai narasumber, mungkin saya tidak mau ngisi karena itu jumawa. Tapi kalau merasa disuruh menantunya Pak Kures, Mas Fikri tadi, itu berakhlak sekali. Seorang Gus Bah disuruh sama Fikri Segaf. Oh itu berakhlak sekali itu. Yang nyuruh yang nggak berakhlak itu. Ya Pak Luis ya itu keponakan antum itu yang nggak berakhlak itu. Jadi dulu Islam itu segampang itu. Di kitab Bukhari diterangkan, nanti saya berdoa sama Allah supaya nanti ada isyarah supaya berhenti, jadi nggak lama-lama nanti. Nabi itu nggak jaga image, Nabi itu pernah jalan-jalan. Kebetulan saat itu mau haji. Itu dicegat sama perempuan, Imra'atun bin Khos'am. Itu ceritanya semuanya seputar manusia. Imra'atun bin Khos'am ini cantik sekali. Kendali untanya Nabi dipegang terus. Kata Imra'atun bin Khos'am, ya Rasulullah, inna faridotawa ala ibadi adrokat abi syekhon kabiron. Dan ini saya menunjukkan apal bukan karena saya pinter, bukan, tapi memang pinter bener, maksudnya bukan. Karena kenapa saya nyebutkan Arabnya bukan apa, karena nanti bisa dikoreksi Pak Kures kalau salah terjemah atau salah arti. Dan saya mohon doa jenengan ini Mas Lukman Hakim supaya jadi kiai. Abahnya tuh kiai, saya tuh ngefans sama abahnya, saya sering baca soroh kata, makanya saya tagih. Jadi malah ngarang bahasa Indonesia. Abahnya itu kalau ngarang bahasa Arab. Kayaknya jaga sopan. Kalau nyanyi abahnya kan nggak sopan. Makanya terus dibawanya. Itu ya bagian dari Islam juga. Saya pernah ditegur sama murid-muridnya Mbah Mun, Gus, kamu itu ngaji kayak saya, maksimal takrib. Kenapa? Kalau saya ngaji Wahab, kayak Mbah Mun, nggak sopan namanya. Di bawahnya saja biar tetap apa? Sopan. Teman saya itu ngilhami saya sampai sekarang, bilang gini, Gus nanti jangan terlalu soleh ya, biar surganya sama saya. Katanya. Kalau terlalu soleh nanti surganya sama Mbah Mun, apalagi sama Rasulullah sungkan, gak iso ngopi-ngopi. Itu guyon tapi tak angen-angen bener. Ya jadi jangan bayangkan di surga sama Rasulullah sungkan kan. Zaman kan sudah capek sholat subuh, toh kan ingin gak subuh. Karena surga Saman kan mau poligami aja takut istri, nanti kan bidadarinya banyak. Kalau ada Nabi sungkan. Dan nanti sama saya aja di pinggir-pinggir yang enggak. Supaya enggak apa? Tapi kalau amal pas-pasan, kuotanya enggak cukup, langsung neraka. Itu resikonya. Karena pas. Sekali enggak cukup, neraka. Makanya kuotanya lebih, tapi surganya yang apa? Biasa aja. Imra'atun bin Khosam itu cantik. Nabi pas itu dionta Ardafa Al-Fadl bin Abbas. Fadl bin Abbas ini sepupunya Nabi. Fadl masih muda, masih ganteng muda. Terus Fana Dzorol Fadl ilaiha wa nadzorat ilaihi. Nah ini cerita betapa Nabi sebagai pengajar itu manusiawi sekali. Terus falau wa Rasulullah unukal Fadl. Nabi cara sekarang memalingkan Fadl supaya agak ngelihat perempuan ini. Imra'atun min Khosam. Pas Nabi lawa mungkin agak keras, Abbasnya tersinggung. Lawaita ibna amik, gimana kamu sama sepupu kok gitu? Kata Nabi, ini Fadl ingin melihat Imra'atun min Khosam tadi, gadis dari Khosam. Nah ini supaya sama ngerti, jangan bayangkan Nabi itu terus orang kalau mau tanya kok di jalan, nggak sopan, nggak berakhlak gitu. Ya biasa aja dijawab. Dijawab ya di jalan itu. Yang tanya juga agak sowan dulu enggak ya dia bisa. Nah sekarang beberapa ustadz itu kalau ada orang tanya disuruh ke rumah. Ternyata ustadznya masih belajar dulu.
Itu nggak urusan sopan, ilmunya nggak cukup. Kalau jawab langsung tuh nggak cukup. Terus dikemas sopan, nggak sopan, tanya di jalan, di rumah. Pertanyaannya kasih dulu, ternyata belajar dulu. Oh itu benar-benar Ustaz nggak sopan itu. Kan nggak efisien, apa nggak apa? Ini cerita di Sahih Bukhari. Inna faridatallahi ala ibadi adrakat abi syekhon kabiran la yastati'u ayasbuta ala rakhilah wa fi riwayatin ayastamsika ala rakhilah. Afa ahujju anhu. Bapak saya itu tidak kuat haji. Dan sekarang haji sudah wajib. Ini gimana? Apa saya perlu hajikan? Itu awal ada haji niabah. Kalau di masyarakat disebut haji amanah. Jadi haji amanah itu tidak nunggu meninggal. Orang stroke nggak mungkin haji itu sudah bisa digajikan apa? Amanah. Saya itu punya teman kurang ajar sekali Pak Kures. Saking kurang ajarnya bapaknya itu hidup. Bapak kamu kajikan plus, mahal kok kaji plus, masih 400 juta. Nunggu meninggal saja kaji amanah 10 juta cukup. Wah kurang ajar betul itu. Sudah gitu masih bilang, malah infonya Gus, kalau orang Madura berani 4 juta katanya. Wah ngawur betul kamu itu. Itu berkahnya orang tadi, gadis tadi tanya sama Nabi itu akhirnya haji makdum itu 2. Ini saya ngomong fikih supaya aman ngerti fikih. 1 amanat anil mayyit karena memang sudah tidak bisa haji. 2 amanat anil makdum. Kalau di fikih disebut haji apa? Amanat dari makdum. Orang hidup tapi nggak mampu apa? Terus saya bilang sama tadi yang agak kurang ajar tadi. Ya kurang ajar betul maksudnya. Sini, bapak kamu biar memutuskan haji sekarang meskipun stroke masih bisa ngomong, masih Gus, masih ingat hartanya masih Gus. Suruh haji sekarang, di makdum sekarang. Pak, jenengan harus haji karena mampu. Tapi itu enggak iso amanah, Bang. Ternyata amanah kalau masih hidup tuh mahal, jual Innova. Walhasil terus sudah dihajikan amanah, orang itu meninggal. Mendingan mati Gus, murah, tadi masih mahal ya. Terus saya bilang gini. Nah ini saya ngomong fikih biar Mas Fikri itu nggak salah lah, milih dewan pakar saya itu nggak salah, memang kayaknya memang kredibel. Saya sudah pamit sama Abi Kures. Itu di Sajaratul Ma'arif ada babu dzikri manaqiban nafsi, babu dzikri rajuli manaqiban nafsi. Bab seseorang itu boleh menyebut kelebihan dirinya kalau itu untuk kepentingan umat. Buktinya Nabi Yusuf ngendikan inni hafidun alim, urusan keuangan pasrahkan saya, inni hafidun alim. Dan semua nabi mesti ngendikan inni lakum nasihun amin, saya ini orang yang punya niat baik. Jadi kata bapak saya kalau didik saya, tawadhu haram zaman akhir. Kenapa? Karena itu bentuk gak tanggung jawab. Disuruh mimpin negara gak mau, ngimami masjid gak mau, disuruh mulang gak mau. Ternyata karena gak mau tanggung jawab. Jadi tawaduk sama gak tanggung jawab itu bedanya sedikit. Sama tawaduk apa gak tanggung jawab? Iya kan banyak orang tuh gak berani nyai. Wah saya dereng sakit gini, tapi komen. Kacau itu. Saya teruskan. Sehingga dulu yang dialami Nabi itu ya biasa. Sampai di Bukhari dibabkan berkali-kali. Babul futya fit thoriq. Bab Nabi itu biasa ngasih fatwa di jalan. Ada lagi dibabkan babu hajil mar'ati anir rojuli. Biasanya di fikih itu kan pola ibadah lelaki sama perempuan kan beda. Tapi di bab haji niabah, ini ada Buya Ahsin Sakho. Itu perempuan boleh menghajikan bapaknya. Makanya diulang lagi babu hajil mar'ati anir rojuli. Bab perempuan menghajikan lelaki. Kayak apa luar biasanya Nabi. Jadi Nabi itu kesehariannya biasa. Makanya Anda tidak usah khawatir misalnya di pesantren atau di komunitas Jawa atau di komunitas orang Timur, orang Indonesia. Mendidik akhlak, takut itu terlalu apa itu gak usah khawatir. Allah sendiri itu yang paling sopan. Sampai bilang untuk dirinya sendiri, kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Kataba itu mengharuskan, Allah itu mengharuskan dirinya untuk berbuat kasih sayang. Coba orang diwajib-wajibkan itu kan berat. Kayak sampean tak suruh-suruh itu kan berat. Tapi Allah menyuruh dirinya, aujaba ala nafsih, kataba rabbukum ala nafsihir. Makanya saya kalau baca Quran tuh sering nangis. Cara boleh dibahasakan tuh sekesatria itu, Allah ngelola alam raya ini.
Makanya dulu tuh banyak ulama itu pede. Saya tadi jagungan sama Pak Kures. Ulama dulu itu pede. Kalau mau mati itu senengnya minta ampun, seneng sekali. Nggak kayak jenengan, hidup gak berani, mati ya gak berani itu, wah, itu kacau itu. Mati itu dulu, ini cerita orang dulu. Kenapa ada tarian Jalaluddin Ar-Rumi, tarian kematian, tapi tidak usah ditiru, nanti dianggap aliran sesat. Karena di Indonesia itu kalau aneh-aneh terus bisa di-SK aliran sesat. Meskipun Pak Menteri tadi sudah pulang, tapi kalau tahu sampean sesat langsung dikasih. Itu Jalaluddin Rumi, pas mau meninggal itu santri-santrinya nangis. Terus kata beliau, kamu harusnya nggak usah nangis, kamu harusnya seneng. Kamu punya guru yang sekarang mau ketemu sama yang sangat dicintai. Kamu itu santri bodoh betul. Gurunya mau ketemu yang dicintai kok kamu nangis. Ayo, tertawa semua. Tapi kalau kamu praktekkan, di bengkolang orang banyak kamu. Itu akhirnya santrinya senang gurunya. Alhamdulillah, guruku meh mati, alhamdulillah. Tapi dilihat kematian adalah awal ketemu yang dicintai. Lah begitu itu ya bersanad. Ketika Sayyidina Bilal itu mau meninggal, itu orang sekelilingnya nangis. Beliau ya marah, jangan nangis. Ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hisbah. Besok saya ini mau ketemu Rasulullah Muhammad. Kamu gak usah nangis. Ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hisbah. Tapi mereka mengajarkan kebenaran itu rileks. Ya mengajarkan kebenaran itu rileks. Ini cerita sunnah Rasul yang mudah kita tiru. Sama nggak usah bayangkan jadi kiai sufi terus terkenal wali repot. Bisa kiamat kalau yang jadi wali sampean. Saya keberatan, betul keberatan. Mungkin Pak Kures nggak apa-apa. Orang sepuh itu biasanya legowo, gak apa-apa yang wali itu. Saya yang komplain, nggak terima saya. Karena nggak lewat saya, kalau lewat saya lewat orang dalam. Dulu Nabi Ibrahim itu pernah ingin umur tua. Allahumma rzuqni umran tawilan itu. Ini cerita kalau Allah itu ngelola agama ini ya seni, nggak terlalu serius. Sama Allah itu nggak dijawab. Ada orang sepuh sowan ke Nabi Ibrahim dikasih anggur. Ketika dimakan dikunyah keluar lagi, ngalir lagi. Ketika dikunyah ngalir lagi keluar. Orangnya sepuh. Nabi Ibrahim langsung masuk kamar. Ya Allah, ini engkau nyindir saya. Hem kena nganti tua, ya senasib pengoneku. Akhirnya, ya Allah, doa tadi enggak jadi. Artinya segampang itu Allah jawab. Pernah Nabi Ibrahim itu didatangi malakul maut. Saya pernah cerita ini. Israel datang ke Ibrahim. Saya disuruh nyabut nyawa kamu. Nabi Ibrahim kan GR. Ya beliau kan Khalilur Rahman, makanya marah dia. Nggak mungkin, Allah tidak menginfo dulu sama saya. Kalau kamu mau cabut saya, kamu ngawur Israel. Makanya kalau kamu bisa ngawurkan Israel itu sanadnya sampai Nabi Ibrahim. Kalau berani. Ngawur kamu. Saya tidak dikasih info dulu. Hal ra'aita habiban yumitu habibah. Masa ada kekasih bunuh yang dikasih ini nggak benar. Logika kamu nggak benar. Wah Israel kan nggak bisa debat ya. Nggak pernah kuliah, nggak pernah munakosah. Datang lagi, sowan ke Allah. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim, kata Khaliluka, hal ra'aita habiban yumitu habibah. Masa kekasih bunuh yang dikasihin. Karena Ibrahim gelarnya kan Khalilur Rahman. Apa Khalilur Rahman? Terus sama Allah, kamu bilang gini Israel kan nggak bisa mikir. Makanya ada orang itu ngeluh itu, Gus bapak saya pas di sawah kok mati. Gue Israel itu biarin sampai rumah dulu, kenapa? Pas di sawah mati, di pematang sawah itu. Belum mati itu cerita ke saya, Gus Israel itu kasih tahu tuh, masa kan bisa bunuh di rumah kan bisa. Sembrono betul itu. Terus saya bilang, sebetulnya ada, teori itu ada, tapi harus jadi nabi dulu. Masalahnya sekarang nabi sudah apa? Ditutup. Sebetulnya bisa kata saya itu. Terus akhirnya Ibrahim ini Israel dikasih tahu sama Allah. Bilang ke Ibrahim, hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Dibalik logikanya. Ya Mas Lukman ya, hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Masa ada kekasih tidak siap ketemu yang dikasih. Katanya kamu tuh kekasih Allah, masa ketemu tidak berani gitu.
Oh, ketika langsung Nabi Ibrahim marhaban, oh ya gitu. Masalahnya Anda tidak kekasih Allah. Makanya jangan mati dulu. Nunggu di ACC jadi apa? Kekasih. Nanti baru mati. Jadi intinya beragama itu rileks. Ada diskusi, ada somasi, ada komplain. Enggak apa-apa. Yang penting ini karena merasa nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi itu paling senang sama orang-orang desa itu. Saya ini meskipun banyak baca kitab, tapi sudah memutuskan Islam saya itu gaya Arabi, gaya orang-orang kampung sing badawa-badawa itu enggak priayi lah. Karena yang masuk surga awalan itu yang orang-orang enggak priayi itu. Karena malaikat repot tuh kalau ngadepi orang-orang enggak priayi ini. Saya pernah ada guru ini, betul ini kisah nyata, ada guru mau dipidanakan gara-gara buka tes SD loh Pak Kures, kan sudah disegel. Sama dia dibocorkan supaya santrinya lulus semua, SD-nya lulus semua. Kan dikomplain mau dipidanakan. Ya karena saya di daerah saya kan ketua suku lah termasuk itu. Walhasil musyawarah sudah sowan Gus Bak dulu. Ternyata dalilnya tuh ngawur betul. Gus, nak gak apa-apa ya, buka gini gak apa-apa. Kenapa gak apa-apa? Ujian mungkar nakir dibuka kiai aja gak apa-apa, apalagi ini ujian. Ujian mungkar nakir kan sudah dibuka, amar buka. Masa ujian SD gak boleh? Wah, kepala sekolahnya kan pusing. Jangan Gus, jangan diturutin, ini kacau. Ya saya bilang akhirnya, ya masalahnya kepala sekolah sama polisi itu tidak mungkar nakir. Jadi ya beda. Gitu Gus ya, tak kira sama Gus. Dari ujiannya mungkar nakir saja bisa dibuka, sudah dibocorin. Masa ujian SD tidak boleh katanya. Makanya repot, kena orang-orang kayak gitu tuh repot. Nah orang Arabi itu logikanya seperti itu. Tapi jangan ditiru ya, tadi yang di Indonesia enggak boleh tetap kalau itu. Bisa di penjara kamu. Sudah miskin di penjara repot nanti. Sudah repot nanti. Ya kalau kaya kan produk agak bisa gimana gitu. Kalau miskin kan agak susah itu. Ya agak gimana-mana pokoknya kalau itu segampang itu. Ada orang Arabi tadi saya jagungan sama Pak Kures. Tanya sama Allah, Rasul, ya Rasulullah, man tawalla hisabi, nanti yang ngurusi hisab saya itu siapa? Kata Nabi, Allah. Allah binafsi, Allah sendiri yang menghisab, bukan malaikat, bukan. Iya, jadi. Orang Arabi itu fawalla, orang itu langsung, ya sudah Nabi saya mau pulang, sambil tertawa-tawa. Nabi dipanggil, weh Arabi, kenapa kamu tertawa-tawa? Jawabnya lucu. Kenangan saya dengan Allah di dunia itu baik-baik saja. Maka nanti di akhirat juga baik-baik saja. Kalau sama malaikat saya tidak punya kenangan. Loh itu Nabi komentar itu. Fakuhal Arabi. Kamu pinter yo gitu. Makanya kamu harus yakin kalau nanti ketemu Allah itu baik-baik. Buktinya kita di dunia tanpa prestasi ya baik-baik saja. Kita penuh problem, Allah ya baik-baik saja. Enggak terus makhluk tanpa ada gunanya keluar dari bumiku ya. Nah itu penting. Jadi Allah itu suka. Makanya ada hadis ana indadzoni abdi. Saya ini terserah cara pandang. Ini yang terakhir meskipun belum disemprit Pak Kures. Sudah dapat izin. Di kitab Ihya, saya berkali-kali cerita ini. Kitab Ihya itu meskipun hadisnya banyak yang nyoal, tapi kitab itu kitab keramat. Makanya ada pensarah Ihya namanya Sayyid Zabidi itu. Beliau sering ngendikan hadal hadis min haisul matnu dhaif lakinnahu masyhurun wa yu'adituhu fil makna al ahadits as-sahihah. Jadi intinya itu hadis ini cara teks memang masalah, tapi secara makna dikuatkan oleh sekian riwayat-riwayat yang apa? Sahihah. Jadi yang dhaifnya itu hanya min haisul lafdu atau hadal lafdu bi ini masalah, tapi min haisul makna itu enggak masalah. Ada orang itu sudah di neraka 2, dipanggil sama Allah ke surga. Allah itu tanyanya unik. Ini di terakhir kitab Ihya di kitab Ar-Raja. Gimana rasanya di neraka? Karena di neraka ditanya sama Allah. Wah, enggak enak Gusti. Kami tanya, nah kamu gimana di neraka? Wah, enggak enak Gusti. Sudah diborgol, dibakar api, pokoknya enggak enak Gusti. Terus yang satu disuruh, ya sudah kembali lagi ke neraka. Itu lari semangatnya minta ampun, lari ke neraka. Semuanya minta ampun. Marhaban ya Allah, ya sudah lari ke neraka. Allah kan derek. Wih kok semangat gitu.
Dipanggil sama Allah. Kenapa kamu semangat masuk neraka? Karena ini perintah engkau. Saya sampai masuk neraka itu gara-gara kalau engkau perintah tidak pernah nurut. Makanya kali ini saya nurut. Oh, berikan neraka. Ya sekaligus ini ijazah. Nanti kalau disuruh ke neraka lari sekencang, kencang. Saya ini sudah trauma, sudah nyesal. Karena dulu ketika engkau merintah saya tidak pernah nurut. Makanya saya semangat gitu. Nurut. Karena ini perintah jenengan. Terus pas lari kencang neraka sama dipanggil lagi. Ya sudah kamu anak baik, di sini aja, di sini aja. Nah khawatir saya nanti kalau kamu lari ke neraka sama Allah dibiarin. Nah itu tidak tahu saya ini. Tapi berkahnya ngaji ini, kamu khusnudan saja, mesti dipanggil loh. Woi anak baik, tak suruh langsung apa? Langsung lari. Itu cerita di Isya. Yang kedua, yang satu agak bandel. Ayo kamu kembali lagi ke neraka. Kamu kan penghuni neraka. Diam saja. Terus kenapa kamu diam? Teman kamu lari kok kamu diam? Saya itu yakin ketika engkau memanggil saya ke surga itu tidak akan lagi mengeluarkan dari surga. Itu keyakinan saya. Sampai tadi GR. Terus sama apa? Ya sudah. Anak indadoni abdibi. Jadi dua-duanya itu benar. Jadi segampang itu beragama. Nanti di akhirat gak ada komentator, gak ada analis, gak ada aman. Jadi tidak bisa kamu menganalisis Allah. Nanti mau apa ya? Tidak bisa. Apalagi masuk TV, gak bisa. Jadi hubungan dengan Allah itu segampang itu. Nah, saking gampangnya hubungan dengan Allah itu Nabi pernah bikin MOU sama Allah. Dan itu yang dipakai seluruh kiai di seluruh dunia. Di semua kitab. Ya Allah, manusia itu kan tempat salah dan lupa. Bu ya Allah, jangan langsung menghisap kalau ada manusia salah dan lupa. Loh itu sama Allah diturutin. Makanya Nabi ngendikan uqtitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Di antara yang disebut tuh khawatimu suratil Baqarah. Coba kita ini disuruh Nabi dan dilegalkan Allah. Enggak terima menteri agama, yang legalkan Allah Subhanahu wa taala ini. Disuruh berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina. Allah coba. Doa itu kan agak ngawur sebetulnya. Masa lupa atau salah minta dimaklumi. Coba kalau sampean punya manajer di kantor, Pak, kapan-kapan kalau datanya tak tumpahin teh maklumi ya. Oh, langsung di PHK kamu. Kapan-kapan kalau Bapak manggil dan saya lupa nggak datang, maklumi Pak ya. Oh, PHK. Tapi ini satu doa yang disahkan Allah disuruh berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina. Ya Allah, jangan kasih sanksi kami ketika kami salah atau lupa. Terus qala na'am, Allah ngendikan na'am ya. Coba kalau Allah pakai teori semua kesalahan kita disanksi langsung. Enggak ada manusia di bumi, sudah habis semua. Wong khotib Jum'ah kelihatannya ibadah tapi nyindir tanggane. Kan repot. Orang sering itikaf di masjid, ternyata baru masalah dengan istrinya. Wan semuanya masalah. Ngustad kadang ya profesi lain nggak pernah prospek terus profesi ustad. Oh repot semua. Ada yang tidak ngustad, sok-sokan ikhlas, bertani, ternyata nggak pernah ngajar. Akhirnya satu kampung bodoh semua. Semuanya masalah. Dan kita diberi fasilitas Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta. Kayak apa baiknya hadatin? Makanya belum ada kata yang ngarang Hikam Ibnu Athaillah sekarang enggak ada sebaik Allah. Kalau orang lain maklumi kamu karena enggak tahu borok kamu, tapi Allah ini tahu borok kamu, tahu salah kamu tapi tetap maklumi. Makanya mas sahibaka man sabaka wa bi aibika alim. Ini enggak ada yang nemani kamu, tahu aib kamu sebaik Allah. Makanya kitab Hikam itu ada kata-kata yang bagus. Innama akromaka jamilu satri. Ketika kamu terhormat itu sebetulnya saking pandai-pandainya Allah menutupi aib kamu. Coba misalnya rata-rata ini bapak-bapak, ibu-ibu nikah sama perempuan itu pilihan terakhir apa pilihan sejati? Terakhir kan? Coba itu kalau direkam, saya sebetulnya cinta ini, tapi nggak dapat ya dapatnya. Terus itu terekam. Kayak apa prahara keluarga itu? Saya sebetulnya ingin ini, tapi gak kesampaian, akhirnya sedapatnya.
Istri kamu ya ada rekaman gitu, mertua kamu ya punya rekaman itu. Sebenarnya saya nggak suka sama mantu ini, tapi berkali-kali ikhtiar dapatnya ini. Coba kalau orang Indonesia mulai zaman Pak Karno sampai sekarang terekam. Wah, melihat Swiss atau Finlandia, negara semakmur itu, nyesal jadi orang Indonesia. Wah, bisa langsung dicabut tuh paspor kamu. Jadi semua kebaikan yang kita nikmati sebetulnya innama akromaka jamilu satri. Kita ini begitu terhormat karena baiknya Allah menutupi app kita. Coba kalau app kita dibuka, cara diskusi kita, logika kita dibuka. Ya contoh gampang suami istri tuh. Rata-rata orang nikah itu pilihan terakhir apa pilihan sejati? Loh, jujur semua. Nah ini istri kamu udah datang, tenang saja. Semua perilaku sosial kita mesti begitu. Makanya innama akromaka jamilus satri. Makanya doa-doa kita mustur aurati wa amin rawati. Lah terus kitab hikam mengajari kita begini. Ajhalun nas man taraka yaqina ma inda lidzanni ma indan nas. Bodoh-bodohnya orang itu yang meninggalkan keyakinan dirinya karena dia tahu betul tidak sesoleh itu. Hanya karena pencitraan atau komentar orang banyak. Misalnya gini, saya seorang ustadz. Mungkin orang lain ngira kan ustadz itu bersih, steril, gini-gini. Padahal si ustadz ini ngerti, dia punya masa lalu, dia tidak maksum, dia tidak nabi. Harusnya dia itu lebih berkeyakinan tentang apa yang pernah dialami, sehingga dia tetap sopan, tetap menghormati orang. Jangan menurut persangkaan orang banyak yang anggap dia itu bersih. Jadi misalnya gini, Anda dosen di IAIN atau UIN atau di pondok atau di kampus apa saja. Atau Anda menteri, ada presiden, siapa saja. Sebetulnya kan setelah kita jadi dosen mungkin kita ngomong, oh ngajar itu ibadah, mencerdaskan bangsa gini-gini. Ternyata mungkin Anda ini cita-citanya itu jadi pengusaha. Berhubung gagal daftar jadi dosen. Banyak tuh teman-teman saya yang jadi ustadz. Gus, aku bisnis bolak-balik. Gak kasil Gus, jadi ustadz malah jadi kiai. Kalau itu dibuka Allah semua habis. Misalnya keluarnya menteri, wah enak jadi menteri, ditegar-tegur tok mbek presiden. Kalau itu direkam, wong saya ini cerita saya terakhir. Saya itu pernah ketemu Kiai sepuh Pak Guru, sepuh sekali, temannya Bapak. Datang ke saya, agak kacau betul ini, mentang-mentang temannya Bapak sama saya itu enggak bosok. Saya tetap cium tangan untuk temannya Bapak. Pas rame-ramenya MUI ngaramkan rokok itu. Gus, saya ini mau tanya jenengan, kalau jenengan jawab haram tak lawan. Waduh. Kalau jawab haram tak lawan katanya. Kalau jawab halal tak ikuti katanya. Yang saya senang dari cerita dua kiai sepuh ini begini. Saya ini kiai sepuh, Gus. Saya ini hiburan saya itu rokok. Rokok di pojok musola. Habis maghrib sampai jam 10. Kalau istri sudah tenang, enggak berontak baru pulang katanya. Karena kalau belum ngantuk itu bawaannya ngomel kan. Ini yang cerita dua orang ini. Jadi hiburan saya itu rokok sama teman-teman musola. Tapi sekarang rokok diharamkan. Tolong kasih tahu MUI, Gus. Raro rasanya jadi kiai katanya. Kalau orang awam hiburan kan bisa lihat dangdut katanya, bisa saweran. Saya ini kan kiai, Gus, gak pantas. Hiburannya hanya rokok. Gitu aja kok diharamkan. Ya sudah bah, halal kata saya. Oh itu senengnya bukan main. Setelah itu kemana-mana bilang, kata Gus Pak halal ya, waduh. Alasannya itu hiburannya katanya. Jadi saya semenjak jadi kiai itu ya sering dapat orderan fikih itu. Ya maksud saya beragama itu mudah. Yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi ana intadzoni abdi. Makanya sampean harus yang senang, yang ceria. Karena ini untuk melawan setan. Setan itu suka kalau orang Islam itu susah, kemudian menyalahkan agama ini, menyalahkan sistem alam raya ini sehingga tidak ridho dengan kodok. Makanya disebut innaman najwa minasyaitoni liyahzunal ladzina amanu. Jadi kalau pikiran yang ngajak susah itu minasyaiton. Berarti yang ngajak seneng itu minallah. Makanya saya ini ustadz beneran ini karena ngajak orang seneng gitu. Kalau yang ngajak susah itu masalah itu. Wong jelas di Quran la tahzan. Jangan susah, enggak ada di Quran la tafrah itu enggak ada. Yang ada kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Ya saya pernah dikomplain sama kiai-kiai yang khusuk-khusuk Pak Kores.
Gus ini nanti kalau maghrur, orang gara-gara ngaji jenengan isane seneng tok terus atau susah. Terus saya bilang masalahnya apa? Kalau nggak tahu susah sampai akhirat kan bagus kata saya. Terus tapi itu saya enak dhewe fasik. Oh, nak fasik itu wis asli, sedurunge ngaji aku wis fasik itu. Kok nyala-nyalain saya kata saya. Nah ini penting ya supaya jenengan itu beragama itu rileks nyaman karena Allah itu suka sekali menghitung nikmatnya itu suka. Dulu ada orang Arabi datang ke Nabi itu gak punya apa-apa. Terus mungkin ini barokah sekilo tutup ngangge Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.